Kita lanjutkan kisah tentang Yusuf alaihissalam sampai kepada peristiwa di mana Yusuf alaihissalam telah mengambil adiknya dengan cara siasat dengan memasukkan piala raja ke dalam karung Bunyamin, adik kandungnya Yusuf alaihissalam. Kemudian ketika mereka pergi, maka dipanggillah, hai kafilah, bahwasanya ada di antara kalian pencuri, jangan sampai kalian keluar daripada gerbang kerajaan, stop, berhenti, ditutup. Maka mereka tentu menolak, kami tidaklah datang ke sini untuk mengadakan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana yang kalian ketahui, apabila kami mencuri, maka sungguh itu adalah perbuatan yang sangat memalukan tentunya. Maka mulailah terjadi dialog, dan pada akhirnya Yusuf alaihissalam mengecek karung demi karung, dan ternyata didapati bahwasanya piala atau gelas raja tersebut ada di karung Bunyamin, adik kandungnya Yusuf. Dan sebagaimana hukum yang berlaku ya pada agama Ya'qub alaihissalam, siapa yang mencuri maka pelakunya harus ditahan selama setahun dan diperlakukan layaknya budak. Maka Bunyamin pun ditahan oleh Yusuf alaihissalam. Namun kakak-kakaknya ketika itu meminta kepada Yusuf alaihissalam agar memberikan belas kasih, bahwasanya ayah mereka, maksudnya Ya'qub alaihissalam, sudah tua renta dan sangat mencintai anak yang satu ini, itu Bunyamin maksudnya. Kan itu menawarkan kepada mereka, tolong jangan ambil dia, tapi ambillah salah satu di antara kami. Maka Yusuf pun alaihissalam menunjukkan keadilan dan kearifannya. Beliau katakan, kalau aku mengambil dia atau aku mengambil kalian dan meninggalkan dia sementara dia adalah pelaku, maka aku termasuk orang yang zalim. Tidak bisa, tidak ada tawar menawar, orang tersebut harus ditahan. Maka ditahanlah adiknya oleh Yusuf alaihissalam. Maka mereka datang kepada ayahnya, mereka katakan kepada sang ayah bahwasanya adiknya mencuri dan kami tidak bisa mengawasinya secara detail kecuali apa yang bisa mereka persaksikan. Karena ketika itu memang adiknya Yusuf yang bernama Bunyamin dipanggil oleh Yusuf, bertemu empat mata, sementara kakak-kakaknya tidak diajak ketika itu. Dan kami tidak bisa menjaga ketika itu. Ternyata sesuai dengan apa yang mereka saksikan, mungkin dia mencuri dan dimasukkan ke dalam karungnya. Tapi Ya'qub alaihissalam tidak percaya dengan peristiwa tersebut. Bahkan beliau katakan, sabrun jamil, itu cuma anggapan baik daripada perbuatan kalian. Saya cuma sabrun jamil, sabar yang indah. Demikiannya ketika anda tertimpa musibah, maka jadilah anda sebagai orang yang seperti Ya'qub alaihissalam. Sabarlah anda, sabrun jamil, sabar yang indah, sabar yang panjang, sabar yang tanpa ada batasannya. Sebagian para ahli hikmah, seperti dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mereka orang-orang ahlul hikmah, orang-orang yang punya kearifan di dalam berfikir, kebijakan di dalam memberikan ketetapan hukum. Mereka kalau ketimpa musibah, mereka kadang suka mengantongi sesuatu berupa tulisan, di mana tulisan tersebut dibaca ketika mereka sedang mendapatkan musibah, mereka mendapatkan ujian, maka mereka buka tulisan tersebut, kemudian mereka masukkan kembali. Ternyata di antara tulisan tersebut yaitu potongan ayat dalam surat Tur. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Sabarlah engkau di dalam menjalankan ketentuan hukum daripada Tuhanmu. Apakah hukum syar'i, apakah hukum kauni? Hukum syar'i maksudnya ketika kau melakukan ibadah, sabarlah. Ketika kau meninggalkan maksiat, sabarlah. Adapun hukum kauni, ketika kau mendapatkan sesuatu berupa penyakit, kefakiran, kelaparan, sabarlah. Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau itu sedang diawasi oleh kedua mataku, kata Allah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbik, kata Allah dalam surat Yusuf. Afwan ikhwan, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina
mereka akan membaca apa yang mereka tulis dalam buku tersebut. Sabarlah engkau terhadap ketentuan hukum yang Allah tetapkan untukmu. Fa innaka bi'ayunina, ketahuilah engkau itu sedang dalam pengawasanku. Sabarlah. Itu ya mereka para ulama untuk menasihati dirinya sendiri. Sabrun jamil, aku cuma bisa bersabar dengan sabar yang indah. Asallahu ayatiyani bihim jami'an, aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mendatangkan kalian semuanya, Yusuf, adiknya, semuanya datang kembali kepada diriku bersama kalian. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dia maha alim, dia maha mengetahui, al-hakim, dan dia maha bijaksana. Kemudian Ya'qub meninggalkan anak-anaknya. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Maka Ya'qub pun berpaling meninggalkan anak-anaknya. Allah katakan, Allah sifatkan seperti apakah penderitaan yang dialami oleh Ya'qub alaihissalam. Wa biyaddat aynah, mata yang ada bola hitamnya tiba-tiba hilang, buta. Kenapa beliau buta? Minal huzn, disebabkan karena kesedihan yang amat dalam. Wa huwa kadhim, dan beliau menahan amarah, tidak beliau luapkan kepada anak-anaknya. Subhanallah, seorang ayah yang bijak, seorang ayah yang punya pikiran. Suatu saat mungkin, atau sekarang mungkin saat ini anakmu mengecewakanmu, tapi satu saat bisa jadi anakmu akan menjadikan dirimu tertawa, bahagia karena perilaku yang mereka lakukan ketika engkau sudah sepuh. Itu yang ditahan oleh Ya'qub alaihissalam. Ini nasihat buat saya pribadi, dan bisa jadi buat Anda. Ketika Anda melihat anak Anda mungkin menyebalkan, mungkin melihat polanya, melihat tingkahnya yang mungkin sedikit menyebalkan, menjengkelkan diri Anda, tapi ambil pelajaran dari perbuatan anak Anda terhadap Anda. Yang pertama, bisa jadi itu adalah Anda ketika Anda masih kecil yang telah membuat jengkel ayah Anda. Lihat bagaimana kesabaran kedua orang tua kita ya menghadapi kita. Kemudian pelajaran berikutnya, mungkin anak Anda sekarang membuat Anda jengkel, membuat Anda marah, tapi bisa jadi satu saat dia akan memberikan manfaat yang banyak untuk Anda. Menjadi alim ulama, menjadi da'i kibar, menjadi ustad, menjadi pendakwah, menjadi seorang muhsinin, seorang yang dermawan, yang memberikan manfaat yang banyak buat kaum muslimin. Dan tentunya anak tersebut mendapatkan pahala yang sangat banyak, disebabkan karena anak tersebut bermanfaat, yang otomatis pahalanya akan menyalurkan kepada Anda. Sabrun jamil, sabarlah Anda. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf, kata kakak-kakaknya, aduhai ayahanda, kenapa Anda terus mengingat Yusuf? Kami menyangka kalau Yusuf telah tiada. Ini Bunyamin radhiyallahu ta'ala anhu telah pergi, ditangkap oleh Yusuf. Tapi kenapa Anda selalu mengingat Yusuf alaihissalam? Hatta takuna haradan atau takuna minal halikin, sampai-sampai Anda menjadi orang yang sakit, sampai-sampai Anda menjadi orang yang binasa karenanya, penyakitan. Tapi ayahnya, ayah yang sabar sekali, mendapati anak-anaknya membuat suatu hal yang membuat orang tua jengkel, akan tapi beliau cuma bisa mengadukan hal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat saya dan juga Anda. Anda punya masalah, masalah tersebut muncul daripada putra Anda, sudahkah Anda mengadukan hal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Aduhai ya Allah, anak saya kalau sholat itu bercanda sama adiknya, ya Allah jadikan saya, keturunan saya sebagai orang yang terus istiqomah sholat ya Allah. Pernah Anda seperti itu? Seperti Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan sebagai orang yang istiqamah terus sholat, dan juga keturunannya.
Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Duhai Allah, jadikan aku ya Allah sebagai orang yang terus menegakkan salat ya Allah, dan juga keturunanku ya Allah, putra-putraku ya Allah, putriku ya Allah, jadikan mereka sebagai orang yang istiqamah di dalam salat ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Duhai Allah, perkenankanlah permohonanku ini ya Allah. Seperti itu ya. Kalau kita punya masalah, lapor kepada Allah. Lihat ya, masalah yang dilaporkan oleh Ya'qub alaihissalam. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aduhai, innama ashku, hanya saja aku ngeluh, aku mengadukan, bathi, apa yang aku alami daripada penderitaanku, wa huzni, dan juga kesedihan yang aku alami, ilallah, aku laporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak seorang Ya'qub alaihissalam yang kemudian ditiru oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditiru oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ditiru oleh mereka para tabi'in, para ulama salaf kita. Sebut saja muridnya Ali bin Abi Thalib, Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimallahu ta'ala. Satu saat beliau mendapati ada keponakannya ngeluh penyakit demi penyakit. Maka beliau pun ingin mengajarkannya, mengajarkan ilmu bagaimana sih menghadapi persoalan, menghadapi musibah. Yabna akhi ta'al, hai anak pamanku, anak putraku, anak saudaraku, sinilah. Putra saudaraku, sini kau. Hai keponakanku, sini. Kau mengeluhkan sakit ini, sakit ini, sakit itu. Kau mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk. Aku berikan pelajaran untukmu. Sungguh, aku sudah nggak bisa lihat. Mataku yang sebelah sudah buta. Aku udah nggak bisa lihat. Dan ini tidak diketahui oleh anak-anakku, tidak diketahui oleh istriku, tidak diketahui oleh keluargaku, tidak diketahui oleh orang banyak. Dan aku kasih tahu engkau, aku buta sudah 40 tahun lamanya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriku, kemudian aku berikan kau informasi karenanya supaya engkau mendapatkan pelajaran. Laporkan persoalanmu, laporkan permasalahanmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang ada di sisi Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Yakinnya kuat sekali ya, keyakinan seorang Ya'qub alaihissalam bahwasanya Yusuf masih hidup. Allah tidak akan menelantarkan saya. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, kembali kalian ke Mesir. Sekarang keadaannya Ya'qub alaihissalam merasa ya, satu, kehilangan anak yang bernama Yusuf alaihissalam, dan ini sudah sekitar 39 tahun lamanya. Karena perpisahan antara Ya'qub dengan Yusuf itu genap 40 tahun lamanya. Subhanallah, waktu yang sangat panjang. Ya'qub merasa pisah daripada anaknya yang pertama, Yusuf, yang hilang 30 tahunan yang lalu. Kemudian disusul oleh adiknya yang ditahan oleh pihak kerajaan, yang dituduh disinyalir mencuri barang kerajaan, pisah dengan anaknya. Satu lagi kakaknya, anak yang paling tertua, Yahuda radhiyallahu ta'ala anhu, anak pertama Ya'qub alaihissalam, yang dia malu untuk berjumpa dengan ayahnya karena merasa tidak pandai memegang amanat. Dulu dikasih amanat untuk menjaga Yusuf alaihissalam, Yusuf hilang daripada ayahnya. Belum lama diamanatkan untuk menjaga adiknya Yusuf yang bernama Bunyamin radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata sekarang ditahan oleh pihak kerajaan. Karena itu Yahuda, kakak yang paling tertuanya Yusuf alaihissalam, enggan untuk kembali ke Palestina, dia tetap di Mesir. Maka Ya'qub pun kehilangan 3 anaknya. Maka
beliau berucap kepada adik-adiknya, kepada sisa daripada anaknya, wahai anak-anakku, tetaplah kalian cari kembali ke Mesir, cari Yusuf, cari juga adiknya Bunyamin, dan perintahkan kakakmu untuk pulang. Ayo, wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Perhatikan kalimat indah tersebut. Anda mendapatkan penyakit, entah penyakit apapun itu, tumor, kanker, atau sekarang corona yang dikatakan mematikan, betul mematikan biiznillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rauhillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Betul penyakit itu mematikan, tapi yang bikin mati siapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak mereka orang yang sakit tanpa berobat sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Anda yang sudah sakit, Anda tempuh sebabnya berobat, baik alternatif atau medis atau tibun nabawi, Anda sudah menempuhnya. Sekarang pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah menempuh sebabnya. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Lihat ya, Yakub alaihissalam mengajarkan kita, mengajarkan saya, mengajarkan Anda untuk tidak putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Karena tidak ada satu kelompok, tidak ada satupun satu kaum yang mereka putus asa daripada rahmat Allah, kecuali kaum itu adalah kaum yang kafir, bukan seorang mukmin. Seorang mukmin itu hatinya lapang. Seorang mukmin itu hatinya lapang, luas. Dia tidak akan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik ini pun kembali setelah mereka di Palestina berjumpa dengan ayahnya, maka sesuai dengan perintah ayahnya mereka kembali dari Palestina menuju Mesir. Kenapa mereka kembali ke Mesir? Satu, mencari Yusuf atas perintah ayahnya. Dua,